Tadoshi, kata kerja transitif. Ketika seseorang melakukan sesuatu, jadi dalam bahasa Indonesia diawali dengan me, seperti membuka, menutup, membeli. Jadi, ketika seseorang melakukan sesuatu, itu kata kerjanya yang digunakan adalah transitif atau tadoshi. Kalau di bahasa Jepang, partikel yang digunakan adalah o. Itu yang digunakan transitif. Jadi, tadoshi adalah kata kerja yang memerlukan objek dan ada pelakunya. Contohnya, doa o akemasu, membuka pintu. Membuka, pasti ada orang yang membuka meskipun tidak disebutkan. Misalnya, siapa yang membuka? Doa o akemasu. Akemasu artinya membuka. Nah, yang kedua, kagi o kakemasu, menggantungkan kunci. Yang ketiga, noto o atsumemasu, mengumpulkan buku catatan. Yang keempat, isu o kowashimasu, merusak kursi. Yang kelima, shio o iremasu, memasukkan garam. Nah, jadi transitif seperti itu dalam bahasa Indonesia diawali dengan me. Kebanyakan diawali me meskipun mungkin tidak 100%. Nah, sedangkan jidoshi adalah kata kerja menunjukkan suatu keadaan atau kondisi. Dalam bahasa Indonesia biasanya diawali dengan ter, tapi tidak semuanya diawali dengan ter. Kemudian partikel yang digunakan bukan o, melainkan ga. Contohnya, di sini terbuka, misalnya jendelanya terbuka. Mado ga akimasu. Ini merupakan kata kerja intransitif, artinya terbuka. Beda dengan akemasu. Akemasu itu membuka. Jadi, dalam bahasa Jepang tidak sama seperti bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia ada kata dasarnya buka, bisa diubah menjadi membuka, terbuka, dibuka, dan lain-lain. Ditambahin awalan dan akhiran. Dalam bahasa Jepang tidak bisa seperti itu. Antara dua kata kerja akemasu dan akimasu adalah kata kerja yang berbeda. Jadi harus dihafal keduanya. Tidak boleh dihafal salah satunya. Contoh yang kedua, mise ga shimarimasu, tokonya tertutup. Yang ketiga, kikai ga mawarimasu, mesinnya berputar. Yang keempat, kagi ga kakarimasu, kuncinya tergantung. Yang kelima, sanpuki ga kowarimasu, kipasnya rusak. Pola kalimat yang terdapat kata kerja jidoshi dan tadoshi ini yaitu pola kalimat yang menggambarkan kondisi suatu benda. Misalkan jika kita lihat sebuah ruangan yang listriknya sudah dalam keadaan menyala. Siapa yang menyalakan kita tidak tahu. Tiba-tiba saja kita lihat posisi listrik dalam keadaan menyala. Maka kita gunakan pola kalimat kata benda ga jidoshi plus kata kerja taimasu. Artinya dalam keadaan atau sedang. Nah, kita coba membuat contohnya. Listriknya dalam keadaan menyala. Denki ga suite imasu. Nah, suite itu bentuk masnya sukimasu, berasal dari kata menyala. Menyala termasuk kata kerja golongan 1. Jadi dibacanya suite plus imasu. Yang kedua, doa ga shimatte imasu, pintunya dalam keadaan tertutup. Yang ketiga, higa kiete imasu, apinya dalam keadaan padam. Yang keempat, kuruma ga tomatte imasu, mobilnya dalam keadaan berhenti. Yang kelima, kikai ga mawatte imasu, mesinnya dalam keadaan berputar. Selanjutnya, kata benda ga, kata kerja tadoshi, te plus arimasu, mengubah kata kerja aktif tadoshi menjadi kata kerja pasif jidoshi. Nah, contohnya yang pertama, kabe ni tokei ga kakete arimasu, jamnya tergantung di dinding. Di sini ada di pakai partikelnya ni. Kenapa nggak pakai partikel deh? Karena di sini kata kerjanya menjadi pasif, jadi pakai partikelnya ni.
Yang kedua, inuga iriguchi maeni nette arimas. Anjingnya tertidur di pintu masuk. Yang ketiga, hikidashi ni taisetsu na mono ga shimatte arimas. Di laci tersimpan barang yang penting. Yang keempat, seifu ga yuka ni ochite arimas. Dompetnya dalam keadaan terjatuh ke lantai. Yang kelima, Yani-san wa donatsu ga gomi bako ni suttete arimas. Donat saudara Yani terbuang di tong sampah.